Masya Allah, itu betul-betul protek. Jadi kalau Bapak dikagumi oleh orang, ya Allah Pak, Bapak ganteng banget, bersih banget sih Pak, kenapa minjem duit? Gitu kan. Kalau dicuriga baik gitu ya. Tanya, oh Masya Allah, jawabannya Masya Allah, biar menang. Ya, ada apa Bang? Oh anaknya cakep banget, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Jadi buat menghilangkan sifat ainnya itu. Nah ini ain. Yang ketiga, sihir. Sihir ini yang ngirim ini orang Pak, manusia Pak. Maaf Pak, dalam beberapa kasus ini lebih jahat sihir Pak dari gangguan jin biasa ya. Jin yang datang sengaja karena rese, ini beda dengan sihir Pak. Kalau karena sebab jin doang, kita ruqyah dong, insya Allah ya Allah akan hilangkan itu jinnya. Tapi kalau sihir Pak, saya pernah diminta datang ke Serang, Banten. Ada seorang pengusaha ya punya 7 tempat usaha, itu ada yang nggak suka, pastilah ada yang nggak suka. Ya, akhirnya apa? Disihir sama ya teman orang yang pernah dipercayakan mengelola usahanya bengkel mobil, ternyata uangnya diambil semua sama dia, dipecat, nggak terima. Ya, setiap sore itu hatinya orang ke setiap pasar. Ya alhamdulillah kita upaya sana bismillah kita sama Allah ya akan sihir. Ya. Sihir itu luar biasa. Kalau dihilangkan sihirnya, kalau dia ngirim lagi datang lagi. Nah itu penyebab gangguan non medis. Nah penyebab orang yang terkena gangguan jin dalam kitab Wiqayatul Insi Minal Jinni Wasyayatini yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali ya dari Mesir, seorang ulama yang 30 tahun lebih konsen di bidang ruqyah ini. Beliau menulis penyebab orang terkena gangguan jin. Pertama, marah yang bergejolak. Kalau orang sering marah-marah Pak, ini rentan banget kena gangguan Pak. Ya, rentan, apalagi di jalan. Kesenggol doang, ya, motor sama motor, ya. Motornya emek, kata orang Vespa tahun 70. Wah, betua, marah-marah. Gitu kan. Begitu, ini gampang kerasukan Pak, mudah banget. Yang pertama, yang kedua, sedih yang mendalam. Ya, saya punya ya kenalan Ustaz dari sama di Depok juga. Ya, itu punya istri yang hampir udah lama itu ditempelin oleh nenek umur 600 tahun katanya. Setiap di ruqyah sama suaminya juga bisa meruqyah. Gak lama balik lagi, paling gak 1 pekan itu bisa ya sekali dan 2 kali. Itu datang kalau lagi sedih. Ya, biasa kalau lagi sedih mendalam itu langsung kambuh. Tapi kalau enggak lagi happy enggak. Ya, kalau lagi tanggal tua, semua belum gajian, utang banyak, belum kebayar, anak mencret, aduh SPP juga, bukan Masya Allah, pusing tuh. Nah itu rentan kan, rentan ya. Ini penyebab yang kedua. Yang ketiga, ketakutan yang sangat. Nah ini biasa sering dialami oleh orang anak-anak yang biasa ikut uji nyali ya, atau kadang-kadang di anak-anak kuliahan yang ketika sedang melatih anak mahasiswa baru itu. Iya, itu biasanya kalau mereka ngambil ospeknya tuh di daerah gunung, itu kan banyak sih kejadian, bahkan sempat viral. Itu gara-gara ketakutan, itu mudah banget serang. Yang keempat, kegembiraan yang over ya. Ya ditelepon, Ustaz Budi selamat Anda dapat rumah berseleksi. Oh Masya Allah, kesana kamu lupa, malah suruh kamu bilang ya. Nah yang kelima, syahwat. Banyak orang kepacu dari syahwat ya, mungkin dari HP, dari pandangan liar yang kita tidak jaga, ini bahaya. Nah ini penyebabnya. Kemudian apa ciri-cirinya ya, karena waktu juga. Ciri-cirinya yang pertama, sering bermimpi buruk ya. Ya kalau sering mimpi buruk, nah ini ciri pertama. Kenapa ya? Betul-betul mimpi buruk ya. Ya kenapa ya? Apa yang dimimpikan?
Ya mungkin bisa jadi simbol-simbol setan. Contoh sering ketemu anjing, cicak, ya, ular. Nah, itu simbol-simbol setan sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Kalau sering, ya, misalkan, aduh, Pak Guntur sering ketemu ular, wah, katanya mau kawin lagi. Wah, enak banget. Dan tiap hari 5 kali kawin. Enggak juga ya. Ya, sering banyak mimpi itu menakutkan. Nah, ini tanda yang pertama. Yang kedua, ya ini tandanya mimpinya apa aja? Mimpi melihat atau berada di kuburan, ya. Kok sering banget ya saya mimpinya kok tahu-tahu berada di kuburan, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, mimpi melihat binatang yang menjadi simbol setan, kita sampaikan. Yang ketiga, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, ya. Naik ke lantai 4, lompat ke bawah, itu jatuh pula, gitu kan? Nah, ini salah satu tanda ya, salah satu tanda. Yang keempat, mimpi melihat bayangan sosok yang tinggi dan menyeramkan. Kok sering banget saya melihat tapi gak kelihatan kepalanya gitu, tinggi hitam. Iya, kenapa? Nah, ini salah satu ciri dia sedang ya kena gangguan. Nah, kedua, sering mimpi basah. Nah, kalau mimpi basah itu tanda ikhtilam ya, tanda seorang balik, ya. Tapi insya Allah Bapak sini bukan balik lagi, udah bolak balik ya, masa udah bolak balik. Nah, kalau si mimpi basah doang itu memang wajar ya, apalagi istri di kampung, ya kan? Mulai di kampung lagi dapat, saya di kampung enggak, saya di rumah, saya di rumah tapi dapat ya, gini apa itu? Artinya apa juga. Nah, kalau saya mimpi basah, kadang sehari bisa 2 kali. Nah, ini merupakan bagian daripada tanda atau ciri orang yang kena gangguan. Ini pernah dialami oleh santri di Gontor, ya, sehari bisa 5 kali mimpi basah. Coba 5 kali gimana caranya tuh? Ternyata ketika di ruqyah, ya ternyata dia terganggu oleh seorang, ya maaf ya, hantu ya, kalau bahasa orang kampung kunti lah gitu kan. Karena dia kalau masuk kamar mandi nggak baca doa. Makanya Mbak, sunnah. Kenapa kalau kita masuk kamar mandi doanya apa doanya? Allahumma ini a'udzubika. Apa arti hubusi Mbak? Itu setan, jin laki-laki, hobais, jin perempuan, jangan jadi hobisa. Kenapa Nabi memberitakan, wahai umatku, kalau kamu masuk kamar mandi, WC, tempat toilet pembuangan kotoran, baca doa perlindungan dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kenapa doanya itu? Karena itulah tempat yang disukai mereka, tempat pembuangan kotoran. Dan sering banget jin suka cinta sama manusia gara-gara di situ. Siapa yang kita kalau mandi masih pakai baju lengkap, pakai jas? Kagak ada Pak. Pasti dilepas semua. Dilepas, kondisi itu tempat mereka. Maka kata Nabi, ya satruma baina a'yunil jinni wa 'aurati bani Adam idza dakhala al-khala ayyaqula bismillah. Penghalang matanya jin dengan auratnya manusia, syaratnya kalau mau masuk kamar mandi di luar pintunya itu baca dulu bismillah. Tuh passwordnya Pak. Passwordnya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, akan terhijab Pak. Keluar dari kamar mandi, masuk kamar, ganti pakaian, tetap baca bismillah, lepas pakaian, ganti baju pakaian, bilangin istrinya, bilangin anak perempuannya, bilangin semuanya, nah, dek, mbak, kak, ya, yayang, mama, kalau buka baju, ganti pakaian, ganti kaos dalam, baca bismillah. Ya, karena itulah kan sering banget jin yang suka dengan manusia disebabkan itu. Ya. Ini kalau sering basah, ini ciri yang kedua. Yang ketiga, sering mengigau. Ya, sering banget ya. Yang ngigonya ya macam-macam. Ya. Ketawa sendiri, teriak saat tidur gitu ya. Nah, ini aneh ya. Nggak kayak biasanya gitu. Biasanya dia kalem, ya kalem banget dia lagi tidur. Tapi kenapa gitu? Kalau lagi biasa di kantor diem, tapi kalau tidur malah ngoceh. Nah itu
kebalik ya. Nah, jangan-jangan itu ya. Yang keempat, tidur dengan mengeratkan gigi. Ya. Apa ya? Gitu. Ya walaupun ini tidak bisa kita menjustis dan langsung ya. Tapi kalau ada penyertanya mungkin ada ini poin 4 atau juga mungkin poin kedua atau beberapa poin yang masuk. Nah ini ya, walaupun tidak ansih hanya mengeratkan gigi. Jadi teman kalau sering ngerat gigi, nah ini diindikasikan ya ini sedang ada gangguan mengeratkan gigi. Yang kelima, sulit tidur di malam hari, bukan karena penyakit insomnia. Iya, tapi ya, apalagi pola gitu, ya. Bukan karena nonton bola ya, Piala Dunia ini. Ini beda gitu kan. Akhirnya ngantuk waktu kerja ngantuk ya, karena sulit tidur. Ya, ini salah satu indikasi ya Pak, indikasi. Yang kedua, sering melamun menyendiri. Kenapa dia? Pas UM kok belakangan ini kok melamun baik. Biasanya kita kan ngobrol sama kita ajak ngobrol ke kantin kalau lagi istirahat. Kok dia nggak mau diem, baik melamun, baik sukanya menyendiri. Nah ini salah satu tanda. Yang ketujuh, sering melihat hal yang aneh. Bapak, indigo itu bukan kelebihan. Ya, kita sering dengar anak-anak yang indigo, orang yang indigo itu bukan kelebihan, itu justru kelemahan. Kitalah yang punya kelebihan, kita nggak bisa ngelihat jin. Ya, kita nggak tahu yang di pojok di atas siapa, yang lagi duduk di situ siapa. Ya, yang dulu kamar saya di sebelah kanan kiri saya nggak tahu, karena kita kelebihan kita. Justru kalau jebol pertahanannya dia akan bisa melihat, namanya indigo. Indigo itu kelemahan, harus diruqyah itu anak. Ya, insya Allah balik lagi. Ya, sama ya dengan orang-orang, mohon maaf ya, yang kalau kita sering lihat di media-media, oh nih ini dia bisa melihat yang mengapa sedang apa gitu. Itu sebetulnya juga selain indigo, kedua dia mendalami ilmu. Ya, ilmunya kalau bahasa orang tarekat ilmu apa? Ilmu dukun putih yang namanya hikmah. Ya, itu ada amalannya, ada zikirnya, ada tirakatnya, puasanya, sehingga dia bisa melihat alam gaib. Nah, ini sebetulnya juga harus diruqyah juga ya, karena dia pakai bantuan jin juga ya. Nah, mendatangkan jin sehingga dia punya kelebihan. Ya. Kedelapan, tiba-tiba ada bagian tubuh yang sakit tanpa memiliki riwayatnya. Kok perlu sering sakit? Ini biasanya yang sering diserang bagian lambung. Itu suka ya. Jin itu suka di bagian lambung, ya. Kalau ya yang kemudian di bagian punuk sini, ini sering. Makanya Kak, kita sering mendengar kata-kata berdiri bulu kuduku. Ya, berdiri banget. Ini ya itu apa mungkin alam ya kalau bahasa orang-orang mereka itu aura-aura apa? Aura-aura ya. Wah, kena gitu kan, berdiri. Ya, karena yang sering mereka hinggapi atau tempel di bagian sini. Oke, kadang-kadang sering pegel gitu kan. Nah, kemudian kalau ciri-ciri orang lagi dicintai oleh jin, ini bagian sini Pak, punggungnya. Kayak kita yang diruqyah bagian punggungnya. Nah, atau sakit kepala, nggak ada riwayat sakit kepala, tapi kok sering sakit. Ya beda kalau sakitnya setiap tanggal tua. Nah ini beda Pak. Ini riwayat nggak benar gitu kan. Apalagi bosnya lupa ya, transfer ya, bagian itunya lupa ya bagian. Nah ini beda ya, kalau punya sakit tiba-tiba karena ada riwayat. Nah ini salah satu indikasi ya Pak, indikasi aja, indikasi. Ya nanti kemudian 9, mudah emosi bahkan tanpa alasan yang jelas. Ya cuma kesenggol lagi sholat doang. Ya biasa sholatnya rapat, marahnya luar biasa. Ngapain sih rapat banget? Gitu. Iya. Lagi jalan ke, pokoknya ditanyain gimana Pak kabarnya Pak gitu. Pokoknya kita nanya biasa, tapi dia nanggapnya udah marah-marah. Kenapa tuh orang lagi dapat apa ya? Ya kalau perempuan lagi dapat. Ya mudah emosi. Nah ini salah satu indikasinya. Yang ke-10, malas ibadah. Biasanya yang kelihatan banget tuh pas sholat maghrib. Ya,
Kalau pas maghrib males banget, nah ini tuh, ya. Atau secara keseluruhan males, mau baca Quran males, ya kecuali Ramadan. Berarti kesurupan semua ini. Ya enggak juga. Ya, cuma orangnya beda gitu, males aja. Orang azan punya males gitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada semangatnya gitu. Nah ini salah satu indikasi, ya. Ya ini sering banget kejadian. 11 lebih menyukai mendengarkan musik daripada tilawah Al-Quran. Kalau Ustaz Budi nyala nyetel gitu kan, merontak, apa sih itu suara? Suruh matiin. Awalnya panas ini panas banget. Begitu dangdut ya, apa namanya, Ayu Ting Ting ya, ala palsu itu. Waduh, lanjut. Nah ini indikasinya, karena mereka tuh suka dengan orang yang ya dugem tapi nggak pernah diisi dengan ibadah. Wah, suka banget. Yang 12 sering lihat hal-hal yang aneh. Nah, ini bagian daripada indigo ya. Ya. Kemudian yang ke-13 tidak suka mendengar adzan dan nasihat kebaikan. Gak mau dengan kajian kayak gini, gak mau. Padahal biasanya tuh mau deh. Kok tiba-tiba pas diumumin sama Ustaz Budi, tiba-tiba langsung ada apa sih dia kayak gitu kan? Dia ketahuan dosanya. Udah kagak mau aja. Hati dengerin azan pasti kan. Ini ada nih dia di tempat saya, ya. Dia mau azin, suka azan, ya, lagi datang dari orang Riau, lagi datang ke tempat omnya. Tapi kalau dengar azan nggak suka, gitu. Ya terus sering gatal-gatal gitu ya. Nah ini tadi ada yang datang ke rumah, ya. Ya terus sering apa namanya, tiba-tiba datang gatalnya luar biasa sekujur tubuh, ya. Ya ntar insyaallah dari acara di migas insyaallah gitu kita angkat. Nah ini dia nggak suka kalau dengerin azan atau nasihat bagian. Kemudian ke-14 merasa ketakutan berlebih. Takut tapi luar biasa, bisa ada pernah menangani pasien seperti ini, dia tuh nggak mau ditinggal sendirian, nggak mau, ya. Karena setiap itu dia melihat tuh keluar masuk pocong.